Apalagi kalau kita punya niat mencelakakan orang, persaingan yang tidak sehat. Malah akhirnya setelah kawan saingannya jatuh, dia ketawa. Nah, nyahok loh. Nah, yang seperti ini bukan etika Islam. Bukan etika tauhid. Karena etika tauhid itu yang dituju adalah Allah. Ini semua adalah alat semata. Ya, dia kumpulkan karunia sebanyak-banyaknya, dia berusaha sekaya-kayanya sehingga dia bisa berbuat banyak untuk kepentingan mencari ridhonya Allah. Jadi suatu hari Nabi bertanya, anak muda, engkau makan? Makan. Engkau ganti pakaian? Ganti. Yang ngasih makan engkau siapa? Lah istri saya. Yang pakaian engkau? Istri saya, semua istri saya. Engkau apa? Saya ibadat ya Rasul, saya dulu banyak dosa, sekarang saya bayar hutang. Kalau saya tidak ibadat, saya takut saya nggak dapat surga. Lah ibadat bukan cuma di masjid saja. Nabi bilang gitu. Iya, jadi ada ayat idza qudiyati shalah fantasiru fil ard. Habis sholat, tebar di bumi, cari karunia Allah. Baru wadzakurullaha katsira. Syukuri Allah itu banyak-banyak. Jadi Anda melakukan pahala di masjid, kata Rasul, Anda buat dosa di rumah. Mencari rezeki yang halal untuk anak istri, itu juga ibadah. Ngasih makanan yang enak-enak sama istri, asal halal, itu ibadah. Ngasih pakaian yang bagus, ya carilah. Kalau bisa kasih mercy sama istri, itu ibadah. Tapi jangan mercy lewat ngutang. Akhirnya gagah sebentar, ya sudah itu diambil orang lagi itu mobil. Nah yang kayak gini yang tidak diridhoi. Jadi bukan etika bisnis menurut Islam itu. Jadi kalau etika bisnis segalanya boleh, asal jangan melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Baik, ini satu yang kita garis bawahi lagi ya untuk awam. Tidak benar bahwa kalau jadi Islam tuh boleh miskin, ya boleh hanya sekedar tidak memikirkan untuk berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Tetapi yang tidak diridhoi adalah yang tidak halal, bukan artian dalam makanan, bukan artian dalam babi ya, bukan hanya itu kan betulnya tidak halal. Tetapi misalnya kita peroleh dengan cara yang menyakiti hati orang lain atau kepentingan orang banyak. Saya kira apa betul gitu. Itu bukan hal yang diridhoi kan. Kita peroleh kekayaan itu karena kita peroleh dengan cara membuat orang lain menjadi sakit hati, ya, atau menjadi orang lain menjadi terugikan, atau menjadi orang lain menjadi kehilangan kesempatan untuk bersama-sama memperoleh. Nah itu yang tadi nggak boleh monopoli itu. Jadi harus ada kebersamaan. Jadi dasarnya itu kebersamaan. Saya senang, Anda senang. Itu makanya ada akad dalam jual beli Islam itu Pak. Sekarang sudah mulai dilupakan orangnya. Dulu mungkin waktu Mas Tono masih kecil-kecil ingat. Itu kalau kita mau beli, saya beli ya. Nanti yang jual bilang saya jual ya, minta halalnya. Itu ada akad sehingga yang beli senang, yang jual pun senang. Makanya dalam etika bisnis Islam kita umpamanya jual sesuatu, kalau ada cacatnya kita harus sebutkan cacatnya. Nah sekarang ini kan sudah hampir nggak ada itu durian mentah dia bilang durian matang dan sebagainya. Sebentar Pak Kiai, ini bagus sekali ini Pak Kiai ya. Jadi sebetulnya sama sekali tidak memalukan kalau si pedagang mengatakan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual ya. Ini adalah barang BS ya, karena ada cacat. Ya. Sama sekali tidak usah dia mengatakan bahwa oh enggak ini hebat dan sebagainya padahal dia tahu. Itu adalah etika bisnis. Nah itu kan nipu itu. Nah dalam Islam nggak boleh. Jadi dalam Islam tuh biarlah untungnya sedikit. Asal jangan setelah terjadi transaksi yang membeli itu nyumpah-nyumpah Pak. Waktu kita coba itu durian manis. Sampai ke rumah yang manis tadi ujung pisaunya atau apa aja itu. Nah yang seperti ini bukan menurut cara Islam. Atau kita menjual kendaraan ya. Itu kendaraan bekas tabrakan kita sembunyikan, kita apa katakan nggak pernah. Tahu-tahu yang beli ketemu. Kita dapat untung. Tetapi disumpahin orang, untungnya mungkin sudah habis, sumpahnya belum habis itu. Nah ini yang dilarang dalam Islam. Apalagi kita menipu dengan pintarnya kita ngomong dan sebagainya. Makanya sebetulnya ajaran Islam itu bagus betul kok diterapkan dalam kehidupan. Sebagai pedoman Pak ya. Kalau itu si durian, ya si durian itu kan ya kelas bawah lah ya. Tapi hal-hal yang juga kelas atas yang modern, marketing modern katanya juga tidak boleh kan. Kalau iklan itu menawarkan sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya misalnya. Yang iklan yang jutaan rupiah mahalnya itu
menawarkan sesuatu yang melampaui kualitas daripada barang yang ditawarkan. Itu Ya. pun Ya itu kan penipuan juga itu. meskipun halus Barangnya lah Pak semua ya. umpamanya dijualkan nggak sampai ratusan juta ya, tapi dia menawarkan hadiah sampai sekian, itu apa mungkin atau tidak kita juga nggak tahu. Cuma tujuannya hanya untuk menarik perhatian untuk orang membeli. Nah, sedangkan apakah yang diiklankannya itu benar atau tidak? Itu kalau orang Islam betul-betul bertauhid dia akan berhati-hati sekali dia memasarkannya itu. Jangan sampai untuk mencari untung yang banyak tapi mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh itu, Pak. Lebih lanjut Pak Kiai. Dalam bisnis akan selalu ada kompetisi. Yang saya bedakan dengan rivalitas. Rivalitas itu menyikut ya. Tapi bahwa kita ada persaingan bisnis dalam artian seluas-luasnya, saya kira akan selalu kita hadapi. Pak Kiai bisa menjelaskan persaingan apa yang tetap diridhoi oleh Ada satu ayat dalam Quran yang berbunyi umum ya, fastabiqul khairat. Berlombalah, bersainglah, tapi fil khairat, dalam hal yang baik. Jadi berlomba dalam hal yang baik. Jadi ada batasannya. Kita disuruh berlomba, Pak. Menyumbang juga disuruh berlomba. Tapi jangan sampai ria. Ya. Ya lihat nih saya nyumbang sekian nih kamu. Kalau nanti 100 perak hamba Allah, 200 hamba Allah, 1 juta sianu sampai kakeknya namanya disebut. Ini sudah ria ini. Kapan sedikit hamba Allah, sedikit hamba Allah. Kalau banyak dia, ini kan ria ini. Jadi dalam membangun masjid pun, musola dan sebagainya, itu harus ada batas-batasan, jangan sampai ria. Sebenarnya ria dengan syukur tuh yang tahu cuma 2, Pak. Yang satu Allah, yang kedua kita sendiri. Bapak berpakaian bagus, Bapak sombong atau Bapak syukur, itu yang tahu cuma Bapak sama Allah. Saya nggak tahu. Demikian juga saya berpakaian bagus ini. Apakah saya ini syukur karena ini anugerah Allah? Ada ayatnya kan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu pergunakan dengan baik. Tapi bisa juga sombong, lihat nih pakaian saya bagus. Sedikit saja itu gerak hati. Apalagi kalau kita punya niat mencelakakan orang, persaingan yang tidak sehat. Malah akhirnya setelah kawan saingannya jatuh, dia ketawa. Nah, nyahok loh. Nah, yang seperti ini bukan etika Islam. Bukan etika tauhid. Karena etika tauhid itu yang dituju adalah Allah. Ini semua adalah alat semata. Dia kumpulkan karunia sebanyak-banyaknya. Dia berusaha sekaya-kayanya. Sehingga dia bisa berbuat banyak untuk kepentingan mencari ridhonya Allah tadi. Jadi tujuan akhirnya adalah ibadah. Jadi juhud maksudnya itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jadi membatasi diri dalam hal-hal yang haram. Jangan hak pangkat tinggal, Pak. Halal, haram, hantam. Ada lagi istilah sekarang kan, yang haram aja tinggal sedikit, Ustadz, apalagi yang halal, gak kebagian. Gitu. Nah ini yang harus kita hindari, ini etika setan ini, Pak. Dan setan itu gak punya etika rasanya. Ini baik nih Pak, ini 2 hal, bahwa kita tetap dianjurkan untuk menjadi lebih baik ya kehidupan kita. Yang kedua yang saya ingin ulangi tadi Pak, semangat berkompetisi ya dalam istilah bisnis itu sebenarnya juga di Islam diajarkan. Berlombalah kamu di jalan yang baik ya. Berusahalah untuk selalu lebih baik. Barangkali kalau menggunakan istilah manajemen bertanding dengan diri sendiri. Ya. Pertanyaan saya yang lebih lanjut Pak ya. Sebetulnya kendali apa yang harusnya dimiliki oleh seorang istilah kerennya usahawan, businessman, eksekutif atau apalah yang bahwa dia tetap di atas rel itulah dia runduk. Ya dalam istilah agama kita iman, dan iman itu kan ada 70 cabang lebih. Satu diantaranya itu adalah al-haya minal iman, punya rasa malu. Jadi kalau usahawan itu dilandasi dengan rasa malu, ya, dia akan berbuat lebih baik. Jadi tidak mementingkan untung semata-mata. Untung mau, siapa yang nggak mau? Semua untung itu mau. Ya, kan? Tapi jangan sampai keuntungannya mendatangkan derita bagi orang lain. Sehingga menurut ajaran agama kita, ini ada satu cerita di masa Rasul. Ada seorang bapak diminta tolong oleh seorang anak muda menjualkan untanya. Kata anak muda itu, Pak, tolong saya. Apa yang saya bisa tolong? Saya sendiri susah, kata itu bapak. Bapak kan mau ke rumah Rasul? Iya.
Kan lewat pasar, iya, tolong jualin unta saya ini. Si bapak tadi karena bisa berbuat baik, ya dia mau saja berbuat baik. Ini sambil lewat dia bisa berbuat baik. Bolehlah, tapi macam mana saya nggak pernah jual onta katanya. Ini onta Pak.